Oke. Jadi di pertemuan hari ini, pertemuan melalui web ini sebetulnya, kami sebagai tutor itu ingin membantu Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian untuk lebih memahami materi-materi yang ada yang sudah disampaikan di e-learning. Jadi sebetulnya, karena di UT sendiri itu, kurikulumnya adalah berbasis open education, artinya mahasiswa seharusnya yang lebih aktif untuk membaca, untuk, melihat PowerPoint, modul, dan segala bentuk, materi-materi yang disampaikan di e-learning. Oke, mungkin saya mulai saja, sudah siap ini Bapak, Ibu, saudara sekalian? Iya, sudah Ibu. Oke. Oke, Sudah kita sudah siap, Ibu. siap, terima kasih, atas jawabannya. Silakan yang belum menyalakan kamera, misalkan masih belum pakai jilbab atau apa, silakan digunakan dulu jilbabnya, dinyalakan kameranya, karena di web ini saya akan meminta saudara untuk aktif berdiskusi, jadi nanti saya tiba-tiba akan menunjuk saudara, baik yang open kamera maupun tidak, jadi tidak akan saya beda-bedakan, saya akan menunjuk secara random ataupun akan saya mintakan diskusi atau menanyakan pendapat ke saudara agar kita ada interaksi di dalam kelas. Oke, materi-materi yang dibahas hari ini sebetulnya banyak sekali ya. Kalau di tempat saya kebetulan dosen di Fakultas Hukum di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD di Purwokerto. Kalau di tempat saya sendiri, untuk mengajar sampai dengan syarat sahnya perjanjian itu harus mencapai 6 pertemuan. Satu pertemuannya itu 100 menit. Nah, ini jadi sebanyak materi itu harus dijelaskan di dalam web hari ini, yang berarti saya harus sangat memperpadat, materi hari ini, karena banyak sekali ini kita materinya. Agar mahasiswa, atau saudara-saudara sekalian ketika besok mengerjakan di sesi ketiga, mengerjakan diskusi itu sudah lebih memahami. Oke, jadi di pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai dasar-dasar dalam perjanjian. Jadi saya akan membahas kembali, kemarin kan di pertemuan di sesi 1, di sesi 2 itu sudah, ada diskusi dan juga ada materi-materi yang disampaikan di e-learning. Jadi saya akan memberikan sedikit gambaran atau poin-poin penting yang akan saya ambil di sesi 2 dan sesi 1, yaitu terkait, perbedaan antara perikatan dan perjanjian, itu hal yang paling penting, hal yang paling pokok. Kemudian setelah perikatan dan perjanjian, kemudian perjanjian itu bentuknya apa saja, itu juga akan kita bahas di sini. Setelah masuk ke situ, kita akan masuk ke dalam asas-asas hukum di dalam perjanjian. Kemudian yang terakhir baru syarat sahnya perjanjian. Jadi, 3 materi ini yang akan saya, utamakan untuk dibahas di pertemuan hari ini. Oke, saya share screen dulu, pertemuan materi-materi tambahan, materi pengayaan itu juga sudah saya sampaikan di maaf, di e-learning ya. Jadi silakan bisa dibuka di e-learning juga. Oke, sebentar. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam, materi, ada satu pembahasan yang penting yang harus dibahas, yaitu diskusi pertama mengenai perjanjian sebagai peristiwa hukum. Nah, ini kenapa ini saya katakan penting, karena ini sebagai dasar ketika kalian melihat, apa sih itu perjanjian? Perjanjian itu adalah suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu apa? Jadi kalau orang hukum itu harus, memahami sesuatu itu dari dasarnya. Peristiwa hukum itu apa sih sebetulnya? Peristiwa hukum itu adalah, sekarang kita lihat, kalau pendapat dari E.M. Majors yang mengutip dari J. Satrio, peristiwa hukum itu adalah suatu keadaan yang menjadi syarat untuk penerapan ketentuan hukum. Nah, lebih mudah dipahami lagi di bukunya Sudikno Mertokusumo, yaitu peristiwa hukum adalah kejadian, keadaan, atau perbuatan orang yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Jadi ada suatu keadaan, ada suatu perbuatan hukum, ada suatu kejadian hukum yang mengakibatkan adanya akibat hukum. Nah, akibat hukum itu apa? Sekarang kita lihat, akibat hukum itu adalah,
ada hak dan kewajiban yang muncul dari akibat hukum. Jadi akibat hukum itu menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Artinya, peristiwa hukum yang terjadi itu menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, peristiwa hukumnya itu apa? Perjanjian. Jadi perjanjian itu menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, sekarang saya ingin membahas yang ini dulu. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada skema peristiwa hukum. Nah, ini kenapa tadi saya mengatakan peristiwa hukum sendiri, karena peristiwa hukum itu apa? Peristiwa hukum itu kan secara general, itu kan adalah satu peristiwa yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban. Ya. Jadi, Bu, berarti peristiwa hukum itu nggak mesti perjanjian dong? Betul. Karena tidak hanya perjanjian yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Ini perlu dipahami dulu. Sekarang kita lihat, peristiwa hukum itu sendiri bisa muncul karena adanya tindakan manusia dan tidak perlu ada tindakan manusia. Gimana bisa ada suatu kejadian, tapi ada hak dan kewajiban yang muncul, tapi nggak ada tindakan manusia? Contohnya apa? Kelahiran, kematian, daluarsa. Adanya kelahiran itu mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang muncul pada saat adanya kelahiran. Apa itu kira-kira hak dan kewajiban yang muncul? Kira-kira apa? Kelahiran kira-kira apa? Hak dan kewajiban yang muncul atas adanya kelahiran itu apa? Ada yang tahu? Tidak perlu pakai bahasa hukum. Kira-kira nih, misalkan Bapak Ibu di sini sudah punya anak, kemudian anaknya lahir. Pada saat anaknya lahir, itu kan adalah peristiwa atau kejadian hukum nih. Anak lahir, sudah pernah diajarin juga pastikan tentang subjek hukum. Subjek hukum itu kan orang. Ketika orang ataupun orang itu bisa orang perorangan, manusia, ataupun bisa badan hukum. Nah, orang di sini ketika dia lahir, dia menjadi subjek hukum. Kira-kira dengan adanya kejadian kelahiran, itu ada nggak hak dan kewajiban yang muncul di situ? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Saya panggil ya. Yati Matul. Bu Yati ya? Bu Yati? Ada yang bisa bantu? Kalau tidak tahu bilang aja, "Oh, masih bingung, Bu," gitu nggak apa-apa. Kita open discuss. Gimana, Bu? Masih bingung, Bu. Oh, masih bingung. Oke, yang lain. Roza Firdaus. Kira-kira ketika ada anak lahir, kemudian apa yang muncul hak dan kewajiban? Berarti kan di sini tanpa ada perbuatan siapapun, tanpa ada tindakan manusia apapun, anak itu lahir langsung muncul hak dan kewajiban. Apa ya kira-kira? Atau yang gampangnya misalnya Mas Roza Firdaus bisa nggak jawab yang kematian nih? Gampang nih kalau yang kematian. Mungkin kalau kelarian tadi Bu, mungkin pernikahan Bu, mohon izin. Pernikahan masih kurang tepat. Jadi gini, Mas Roza udah punya anak belum? Siap, sudah Mas Bu. Roza? Sudah. Nah, ketika Siap, anaknya siap, Mas Bu. Roza lahir, ada nggak hak dan kewajiban yang muncul di situ atas kelahiran anak Mas Roza? Ada nggak? Pakai logika aja, nggak perlu pakai dasar hukum apa-apa ini. Siap. Mungkin Ya, gimana? untuk bertanggung jawab atas anak itu dari pendidikannya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Betul. Jadi ketika anak itu lahir, ada kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah, untuk memberikan pendidikan yang layak, untuk memberikan kewajiban-kewajiban yang lain. Begitupun juga si anak, anaknya juga punya hak. Anak juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, anak juga punya hak untuk diurus oleh orang tuanya. Nah, itu adalah hak dan kewajiban yang muncul. Atau kalau nanti bisa kalian, saudara-saudara cari, itu bisa di namanya hak alimentasi, itu ada. Silakan nanti saudara cari sendiri hak alimentasi itu apa. Kemudian kalau dari segi kematian misalnya apa? Hak dan kewajibannya apa? Ini kita ambil contoh aja. Kematian, ketika adanya kematian, hak dan kewajiban yang muncul adalah bisa adanya pewarisan. Nah, ini kan tanpa ada tindakan manusia siapapun, tanpa ada tindakan manusia apapun,
peristiwa hukum itu langsung mempunyai hak dan kewajiban. Begitupun juga daluarsa. Ketika ada daluarsa, ada hak dan kewajiban di situ yang muncul. Apakah dia masih punya hak untuk mengajukan gugatan atau tidak dan sebagainya. Nah, ini adalah peristiwa hukum yang bukan dari tindakan manusia. Berarti peristiwa hukum ada dong Bu yang berdasarkan dari tindakan manusia? Ada. Jadi harus ada manusia yang bertindak dulu baru peristiwa hukum itu terjadi. Contohnya apa? Tindakan manusia itu bisa dibagi lagi jadi 2. Tindakan manusia yang merupakan tindakan hukum dan bukan tindakan hukum. Kalau yang tindakan hukum itu bisa tindakan hukum sepihak, tindakan hukum 2 pihak atau banyak pihak atau yang biasa disebut dengan perjanjian. Nah, ini kita masuk nih ke tindakan hukum yang banyak pihak atau 2 pihak itu adalah perjanjian. Jadi baru masuk kita ke perjanjian. Jadi perjanjian itu salah satu bentuk dari adanya peristiwa hukum, banyaknya peristiwa hukum di Indonesia gitu. Nah, kalau tindakan yang bukan peristiwa hukum itu apa? Onrehmatik dan rehmatik. Onrehmatik itu apa? Ada yang tahu nggak? Mungkin di sini ada yang sudah jadi pengacara atau sudah berkecimpung di dunia hukum mungkin masih sering mendengar ini. Onrehmatik itu adalah perbuatan melawan hukum. Betul. Jadi onrehmatik itu adalah perbuatan melawan hukum. Dengan adanya perbuatan melawan hukum, di situ ada muncul hak dan kewajiban juga. Nah, kalau rehmatik itu adalah perbuatan yang tidak melawan hukum. Contohnya adalah rehmatik itu perbuatan yang tidak melawan hukum itu apa? Zakwarneming. Zakwarneming itu bahasa Belanda. Ini semua diambil dari KUH Perdata ya. Zakwarneming itu adalah zakwarneming itu adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sukarela. Misalnya contohnya gimana? Misalnya ya, saya tinggal di apartemen. Ya, saya tinggal di apartemen, kemudian saya itu bertetanggaan dengan beberapa orang di satu lantai. Pada saat itu, saya melihat kok tetangga sebelah apartemen saya itu sudah 2 minggu tidak pulang ke rumah. Kenapa saya tahu? Saya tahu karena posisi sepatunya sama, tidak ada yang berubah, terus di depan banyak paket tapi nggak diambil dan lain sebagainya. Dan di depan itu ada kucing. Dia pelihara kucing 2 minggu nggak dikasih makan. Saya sebagai tetangga apartemen, saya merasa kasihan dengan kucing tersebut kan. Kemudian saya mengambil tindakan, saya melakukan suatu peristiwa hukum yaitu mengurus kucing tersebut. Padahal saya tidak dimintai oleh pemilik apartemen itu, saya tidak membuat perjanjian apapun, jadi saya mengurus secara sukarela. Mengurus kepentingan orang lain secara sukarela. Nah, itulah yang disebut zakwarneming. Di sini muncul hak dan kewajiban. Saya punya kewajiban untuk mengurus kucing itu dengan baik. Walaupun saya tidak melakukan perjanjian apapun dengan orang tersebut. Gitu ya. Dan si orang tersebut juga punya hak untuk kucing itu selamat gitu. Kucing itu baik-baik saja ketika diurus oleh saya. Jadi kalau misalkan, Bu gimana terus kalau misalkan tiba-tiba waktu Bu Anggita ngerawat kucing itu ternyata kucingnya meninggal dunia gitu. Kucingnya mati. Ketika sudah saya rawat nih, kucingnya mati. Kira-kira pemilik apartemen bisa ngugat saya nggak? Gimana tuh? Jadi saya udah ngerawat kucingnya, ya kan? Karena saya kok 2 minggu ini nggak pulang-pulang ya si ibu ini ya. 2 minggu nggak pulang-pulang, saya rawat, saya kasih makan, saya grooming, saya taruh di pet shop. Tiba-tiba 3 hari saya rawat, mati. Terus nggak lama dari mati itu, ibunya pulang yang punya apartemen. Nyariin kucingnya kok nggak ada gitu. Terus ibunya, loh ini kucing saya kemana? Nanya ke tetangga-tetangga, ternyata saya ngomong, Bu kucingnya udah mati, kemarin saya gini-gini, saya ceritain. Saya bisa digugat nggak? Ada yang punya pendapat? Di sini tidak ada salah dan benar ya, jadi saya open discuss, silakan yang punya pendapat diargumentasikan saja. Ada yang punya pendapat? Kalau pendapat saya itu bisa digugat, Bu. Kenapa tuh, Mas? Ya karena pertama kucing itu ditinggalkan, otomatis si tuannya itu tahu kualitas kucingnya dan tidak akan mati jika ditinggalkan beberapa hari gitu. Terus yang kedua, si tuan yang punya kucing itu tidak ada berpesan sedikit pun bahwasanya kucing itu untuk dikasih makan. Karena yang paling tahu itu tuan rumahnya. Dia harus dikasih makan yang berkualitas seperti ini, makanan seperti ini, sehingga tetangga itu yang tidak paham tentang kucing, memberi makanan yang salah itu bisa menyebabkan
kucing itu sakit perut. Dan itu bisa digugat karena itu kesalahan dari tetangganya itu. Walaupun niatnya itu niat baik. Oke, terima kasih Mas. Terus bagaimana kalau misalkan kucingnya itu selamat nih, kucingnya selamat ya. Terus waktu ibunya pulang, saya bilang, "Bu, saya ada biaya perawatan ini kucing tuh kemarin sakit." Ya. Saya masukin ke pet shop itu biaya perawatannya habis 5 juta. Saya minta ganti kerugian 5 juta dong Bu, karena saya udah ngerawat kucingnya. Bisa nggak Mas? Itu pun tidak bisa, Bu. Oke, tidak bisa. Kenapa tuh Mas kira-kira? Ya alasannya yang tadi itu tidak ada menyuruh sama sekali. Oke, terima kasih. Mas siapa namanya ya? Saya Kurniawan, Bu. Oh, Mas Kurniawan. Oke, terima kasih Mas Kurniawan jawabannya. Ada lagi yang punya pendapat yang sama ataupun yang lain boleh? Silakan, ada yang punya pendapat? Mas Kurniawan aja nih dari tadi yang jawab nih, yang aktif nih. Yang lain mana nih? Bapak siapa ya atau Ibu siapa ya? Yan Santos Adena. Yan Santos Adena? Ya, Bu. Oh iya, gimana Mbak? Oh tadi Mbaknya juga udah jawab ya. Gimana Mbak? Kira-kira menurut Bu, panggilannya siapa nih? Bu Dina. Bu Dina. Dena. Oh Dena, ya Bu Dena. Gimana Bu? Oke. Kalau menurut saya pribadi, untuk kasus tersebut sebenarnya tidak bisa ya dibawa ke ranah hukum. Karena sejak awal kan sudah jelas itu adalah perbuatan sukarela. Perbuatan sukarela yang termasuk dalam tindakan yang tidak melawan hukum atau rehmatik. Oke. Jadi karena berdasarkan itu karena tidak melawan hukum jadi tidak bisa digugat. Iya, kalau menurut saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Nina. Ada lagi yang punya pendapat? Satu lagi. Pak Lefrid siapa nih namanya ya? Lefrido apa siapa nggih niki ya? Lefrid Hezron, Pak Lefrid Hezron. Punya pendapat, Pak? Siap, Bu. Kalau saya mungkin saya berpendapat sama dengan Ibu Yan Santos yang barusan ya, Bu. Tidak bisa digugat. Proses digugat, Bu, karena itu perbuatan sukarela, Bu. Oke. Terima kasih pendapatnya. Ini menarik ya argumennya. Tapi sekarang kita kembalikan lagi. Perbuatan sukarela itu kan tanpa adanya suatu perjanjian. Bisa nggak Bu digugat? Bisa jawabannya. Loh kenapa? Karena perbuatan itu tidak pernah dimintakan oleh si pemilik tuan rumah. Seperti yang tadi Mas Kurniawan sampaikan. Karena perbuatan itu tidak diminta oleh pemilik rumah, artinya tanggung jawab penuh itu berada di yang mengurus secara sukarela. Apapun yang terjadi, itu tanggung jawabnya ada di dia. Baik kucingnya selamat, baik kucingnya tidak selamat, itu tanggung jawabnya ada di dia. Begitupun kalau kucingnya selamat, dia minta pembalian uang pun juga tidak bisa, karena itu tanggung jawabnya ada di dia, karena dia mengurus secara sukarela. Gitu. Jadi di sini makanya muncul hak dan kewajiban yang tanpa diperjanjikan, dia punya hak dan kewajiban yang cukup tinggi nih. Makanya ketika Bapak Ibu di sini misalkan sudah mengambil keputusan untuk mengurus kepentingan orang lain secara sukarela, Bapak dan Ibu harus mengurus kepentingan itu sebaik-baik mungkin. Karena ketika tidak, ya Bapak Ibu yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan kepentingan tersebut. Begitu. Jadi digugat pengadilan bisa nggak? Bisa, karena kan saya nggak minta untuk kucing saya diurus. Oh ternyata alergi ikan kembung misalkan. Oh ternyata dikasih ikan kembung, meninggal, mati. Nah itu yang jadi permasalahan. Karena tidak ada perjanjian di situ. Jadi ada akibat yang bisa saja bisa saja dicapai ketika ada suatu perbuatan dari Zakwarneming yang ternyata itu merugikan dari yang diurus kepentingannya. Itu sangat mungkin terjadi. Makanya ketika Bapak Ibu sudah take a risk untuk oke, saya akan mengurus kepentingan tetangga saya, ya udah diselesaikan dengan baik. Gitu.
Kemudian, contoh bukan tindakan hukum lain itu selain yang zakwarneming itu ada onverskuditbetaling. Onverskuditbetaling itu adalah hak dan kewajiban yang timbul atas pembayaran tak terutang. Maksudnya gimana? Ada pembayaran tapi tak terutang. Misalkan, saya hutang sama Mbak Dena ya, misalnya saya utang sama Mbak Dena. Bu Dena, saya pinjam 100.000 gitu ya. Kemudian, baik Bu, nih dikasih uangnya 100.000 sama Bu Dena ke saya. Terus saya bilang, nanti saya kembalikan minggu depan ya Bu, hari Minggu gitu. Terus tiba-tiba di 2 hari dari kita ngobrol, saya papasan sama Bu Dena, Bu Dena saya udah ada uang cash, ini saya kembaliin sekarang. Saya kembaliin 100.000, padahal kita janjinya dikembalikannya dari Minggu kan. Terus pas hari Minggu, saya datang lagi ke Bu Dena, saya kan kemarin janji ya mau balikin uang 100.000 di hari Minggu, ini saya balikin. Jadi saya bayar 2 kali. Jadi Bu Dena dapat 200.000. Nah, atas pembayaran tak terutang yang kedua, itu kan berarti saya membayar tapi tidak ada utangnya. Nah, atas pembayaran tak terutang yang kedua, Bu Dena ini punya kewajiban apa? Untuk mengembalikan uang saya. Saya juga punya hak untuk mendapatkan uang saya yang seharusnya tidak ada utangnya. Begitupun juga misalkan Bapak Ibu simpelnya lagi, Bapak Ibu beli makan pecel misalkan, harganya 50.000, Bapak Ibu ngasih uang 100.000, lupa ngambil kembalian. Nah, kembalian yang 50.000 tadi itu kan berarti adalah pembayaran tak terutang. Bapak dan Ibu tuh punya hak untuk mendapatkan uang kembali 50.000. Si penjual juga punya kewajiban untuk mengembalikan karena apa? Itu pembayaran tidak ada utangnya, tidak ada perjanjiannya. Nah, itu adalah onverskuditbetaling. Gitu. Jadi ternyata ada loh hak dan kewajiban yang muncul padahal tidak perlu diperjanjikan. Nah, ini banyak sekali contohnya sebetulnya. Kemudian, oke, sekarang kita masuk. Tadi kita sudah bahas ya, peristiwa hukum yang muncul karena tindakan manusia dan berdasarkan tindakan hukum, yaitu ada salah satunya adalah tindakan hukum 2 atau banyak pihak, yaitu perjanjian. Nah, perjanjian itu bisa perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Oke, perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik ini adalah bentuk dari perjanjian. Contohnya perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik itu apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Ada perjanjian sepihak. Gimana bisa Bu perjanjian sepihak? Katanya perjanjian itu 2 orang. Kok bisa perjanjian jadi sepihak? Gimana tuh? Ada yang tahu nggak? Perjanjian sepihak. Sama perjanjian timbal balik. Kenapa ada kata-kata timbal balik? Kenapa satunya sepihak? Itu kan dari bahasa saja sudah terlihat sebetulnya. Ya, yang lain yuk, selain Pak Lefrit, Mas siapa nih tadi? Mas Kurniawan ya, sama Mbak Dena, Bu Dena. Coba saya lihat yang lain dulu. Yoga Kismawan. Tahu nggak perjanjian sepihak, perjanjian timbal balik itu apa? Salah satunya aja boleh deh, perjanjian timbal balik aja boleh, sepihak boleh, contohnya boleh, bebas. Izin Bu, kalau menurut saya mungkin pahamnya yang perjanjian timbal balik Bu, yang antara 2 orang. Itu contohnya misalnya seperti jual beli barang antara 2 orang gitu Bu. Kalau yang sepihak saya belum paham Bu, izin. Belum paham. Siap. Perjanjian sepihak itu apakah pihaknya yang satu? Jawabannya tidak. Nah, saya kasih clue lagi. Perjanjian sepihak itu bukan berarti pihaknya cuma 1 orang. Nggak mungkin pihaknya 1 orang terus berjanji sama siapa. Kalau perjanjian itu kan pasti ada prestasinya, ada perjanjiannya. Nah, perjanjiannya kalau sendiri, saya apakah berjanji dengan diri saya sendiri kan enggak. Perjanjian sepihak itu tetap 2 orang. Saya kira ada yang tahu? Izin menjawab Bu. Kalau perjanjian boleh. sepihak Mbak Maria dulu. Saya? Mbak Maria. Oh ya, ya kalau perjanjian sepihak itu yang dibebankan kewajibannya itu hanya satu pihak. Lalu pihak yang lainnya itu hanya memiliki hak. Oke, Begitu. good answer. Terus yang perjanjian timbal balik gimana Bu Maria? Kalau yang timbal balik berarti kedua pihak itu memiliki hak dan kewajiban. Oke. Bagus, sudah berarti Bu Maria sudah paham. Kira-kira Bu Maria bisa kasih contoh nggak? Contohnya kalau yang perjanjian sepihak itu
hibah atau Betul, wasiat. betul, betul. Kalau untuk perjanjian timbal balik itu ada jual beli. Oke. Good. Oke, terima kasih Ibu Maria. Iya. Ada lagi yang punya pendapat yang bisa kasih contoh boleh? Baik Ibu, saya Roger Firdaus akan memberikan contoh perjanjian sepihak. Perjanjian sepihak itu banyak Ibu, seperti wasiat dan hadiah. Sedangkan contoh perjanjian Oke. timbal balik seperti kita sama menyewa. Demikian Ibu. Betul. Oke. Terima kasih. Pak siapa nih panggilannya? Pak Roza apa Pak Firdaus? Oh, Pak Roza aja Bu. Oh, Pak Roza. Oke. Terima kasih jawabannya sudah bagus ya. Artinya perjanjian sepihak itu bukan berarti orangnya itu hanya satu. Bedanya apa? Bedanya adalah perjanjian sepihak itu kewajiban hanya dibebankan kepada satu orang, pihak lainnya itu hanya memegang hak. Contoh simpelnya selain hibah, selain hadiah itu kan adalah hibah. Wasiat itu kan juga perjanjian sepihak. Contoh lain deh yang simpel yang Bapak Ibu pasti sering temui. Perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang dengan cuma-cuma. Bapak Ibu pernah misalkan ke mall ya. Terus ada penitipan barang di depan swalayan yang ketika Bapak Ibu habis belanja terus nitipin barang nih di depan swalayan. Kalau perjanjian penitipan barang dengan cuma-cuma atau tanpa pembayaran itu namanya perjanjian sepihak. Kenapa? Si penerima barang yang dititipin barang, mas-mas yang dititipin barang, itu punya kewajiban untuk menjaga barang itu dengan baik. Dan Bapak Ibu sebagai yang menitipkan punya hak untuk mendapatkan barang itu kembali dengan kondisi yang baik. Tidak ada yang kurang, kalau ada yang kurang pasti Bapak Ibu protes loh. Tadi saya isinya ada minyaknya kok minyaknya hilang misalkan. Pasti kan protes. Jadi di situ ada hak dan kewajiban yang hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Sedangkan kalau perjanjian timbal balik gimana? Perjanjian timbal balik itu dua-duanya punya kewajiban, dua-duanya punya hak. Nah, itu bedanya. Perjanjian timbal balik itu banyak sekali ya contohnya ya. Ya tadi sudah disebutkan jual beli, sewa menyewa, kemudian apalagi ya? Perjanjian pinjam meminjam, terus kemudian banyak sih contoh-contoh perjanjian timbal balik yang sering Bapak Ibu temui biasanya adalah perjanjian timbal balik. Punya kewajiban, punya hak, kemudian utang piutang itu juga perjanjian timbal balik. Oke. Nah, perjanjian tadi itu adalah salah satu bentuk dari perikatan. Nah, sekarang kita masuk nih, perbedaan apa sih perikatan sama perjanjian? Ini nih sering nih, mahasiswa saya juga sering bingung. Bahkan sampai ketika di uji terakhir, ketika ujian, skripsi, mahasiswa saya juga banyak yang belum bisa menjawab ini. Tapi saya selalu berusaha menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Perjanjian itu adalah salah satu bentuk dari perikatan. Sumber perikatan itu bisa dari undang-undang, bisa dari perjanjian. Nah, tadi kan ketika ada perjanjian itu pasti ada perikatan. Ada perikatan untuk membayar ketika itu perjanjian jual beli. Ada perikatan untuk mendapatkan barang sewaan ketika itu perjanjian sewa menyewa. Ada perikatan untuk mendapatkan penyerahan barang. Perjanjian jual beli juga harus ada penyerahan barang atau levering. Nah, itu kan berarti di dalam perjanjian itu ada perikatan. Tapi perikatan itu nggak cuma dari perjanjian loh. Perikatan itu bisa dari undang-undang. Contohnya apa? Ya itu tadi, ini nyambung nih antara yang tadi seperti kalian saudara bisa lihat di skema. Di sini ada perikatan yang lahir dari undang-undang, bisa undang-undang saja, bisa undang-undang dengan tindakan manusia. Perikatan yang lahir karena undang-undang, yang karena pure dari undang-undang saja itu adalah contohnya tadi, kelahiran, kematian, daluarsa. Tapi kalau perikatan yang lahir karena undang-undang dan tindakan manusia itu contohnya tadi ada perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang tidak melawan hukum atau zakwarneming dan overskuldbetaling tadi yang sudah kita jelaskan. Gitu ya. Jadi ini saling berkesinambungan nih. Makanya skema ini kami buat dalam satu skema besar yang mana nih seharusnya saudara bisa lebih mudah memahami. Oh, jadi jangan sampai bingung. Berarti perjanjian itu perikatan. Perjanjian itu memang perikatan, tapi perikatan itu belum tentu cuman perjanjian saja, bisa saja dari undang-undang. Bisa saja perikatan itu lahir karena ada kelahiran.
karena ada kematian, ada hak dan kewajiban karena ada kelahiran. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bingung atau sudah paham? Kalau bingung nggak apa-apa, nanti kita diskusikan lagi. Ada yang bingung? Belum bingung ya? Kita lanjutkan dulu. Oke. Sekarang kita masuk ke sini dulu. Oke. Nah, sekarang kita lihat, supaya memperkuat pemahaman saudara mengenai perikatan, supaya saudara bisa membedakan antara perikatan dengan perjanjian. Perikatan itu adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang mana pihak satu punya hak dan yang pihak satunya punya kewajiban. Berarti sama dong sama perjanjian. Betul. Makanya perikatan itu bisa dari perjanjian, bisa dari undang-undang. Ada juga hak dan kewajiban yang muncul tidak perlu diperjanjikan. Tadi Zakwar Neming mengurus kepentingan orang lain dengan sukarela, ada hak dan kewajiban yang muncul di situ, padahal tidak ada perjanjiannya. Tadi Orfes Kudit Betaling, pembayaran tak terutang, ada kewajiban yang muncul di situ, padahal tidak ada perjanjian. Mereka melakukan perjanjian harus mengembalikan uang yang tidak terutang tadi, nggak ada. Tapi ada hak dan kewajiban di sini. Nah, itulah yang disebut perikatan. Jadi ini Pak Saudara harus pahami dulu ya. Kemudian perikatan itu ada yang satu pihak punya hak untuk suatu prestasi dan pihak satunya itu punya kewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut. Prestasi itu apa? Prestasi itu bukan achievement atau yang misalkan Bapak Ibu mungkin tahu anaknya misalkan menang apa, itu bukan ya, bukan prestasi yang seperti itu. Prestasi di dalam hukum, prestasi di dalam perjanjian itu berbeda dengan prestasi yang mungkin Bapak Ibu sering dengar gitu. Prestasi itu adalah hak yang dapat dituntut atau kewajiban yang harus dilaksanakan dalam hubungan perikatan. Nah, prestasi itu bentuknya bisa 3 hal. Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Tidak berbuat sesuatu itu juga berupa prestasi loh. Misalnya contohnya, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Contohnya apa sih prestasi memberikan sesuatu, prestasi berbuat sesuatu, ataupun prestasi tidak berbuat sesuatu, ada yang bisa kasih contoh nggak? Salah satunya aja boleh, tiga-tiganya boleh. Yuk, ada yang bisa kasih contoh lagi? Bu Siti Fajrin. Bu Siti. Izin Ibu untuk menjawab. Ya, silakan. Untuk contoh memberi sesuatu itu seperti perjanjian jual beli. Kalau berbuat sesuatu seperti kita perjanjian kerja. Dan yang ketiga, tidak berbuat sesuatu itu seperti perjanjian non kompetensi. Gimana tuh maksudnya tuh? Melakukan perbuatan seharusnya bisa dilakukan namun dilarang dalam perjanjian, seperti itu Ibu. Oke. Ini mungkin masih agak susah dipahami nih yang terakhir nih. Ada yang bisa mempertegas lagi? Terima kasih Bu Siti. Ada lagi? Mas siapa nih ya? Nih tulisannya di sini Pak Expro nih, namanya siapa nih? Nama aslinya siapa, saya kurang tahu nih. Expro, silakan. Pak Expro? Ya. Namanya siapa, Pak? Ini jangan di-mute dulu, Pak. Masih di-mute. Masih di-mute, Pak. Bisa, Pak? Nah, sudah bisa tuh, Pak. Iya. Sukarman. Oh, Pak Sukarman. Gimana Pak? Punya pendapat apa, Pak? Sementara ini belum, masih mengawani Bu, masih itu apa namanya, memperhatikan. Oke. Oke, terima kasih Pak Sukarman. Silakan. Oke, yang lain. Siapa lagi ya? Ini yang belum ya. Mustofainal Ahyar ya. Bapak atau Ibu ini? Ya, izin menjawab Bu. Contoh dari prestasi di dalam melakukan sesuatu tuh kayak
misalkan ada perjanjian waralaba gitu, Bu. Nah, yang mana penerima waralaba ini dilarang membocorkan rahasia resep kepada Good. pihak ketiga. Nah, gitu, Bu. Betul. Oke, terima kasih, Mas. Pak siapa panggilannya nih, Pak? Ahyar? Mustafa. Oh, Mustafa. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Betul. Jadi banyak sekali sebetulnya contohnya ya. Mungkin kalau memberikan sesuatu itu bisa perjanjian hibah itu termasuk perjanjian prestasinya adalah memberikan sesuatu. Berbuat sesuatu itu bisa perjanjian yang isinya itu tentang jasa, itu juga bisa. Misalkan perjanjian kerja juga bisa. Perjanjian yang misalkan tentang jasa, misalkan saya membuat perjanjian dengan Pak Mustafa misalnya. Ternyata Pak Mustafa ini adalah seniman, ya kan? Jadi saya membuat perjanjian dengan Pak Mustafa untuk membuat lukisan saya dan keluarga saya misalkan. Artinya di sini ada perjanjian untuk Pak Mustafa berbuat sesuatu, yaitu Pak Mustafa untuk melukis. Nah, ini adalah perjanjian berbuat sesuatu. Ini saya berikan contoh yang mudah ya. Kemudian kalau tidak berbuat sesuatu gimana? Betul tadi kata Pak Mustafa. Contohnya misalkan di waralaba. Salah satu klausula atau salah satu yang diperjanjikan adalah tidak boleh membocorkan rahasia dagangnya. Nah, itu termasuk tidak boleh berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Bisa juga misalkan contoh lain misalkan ada artis yang sedang ingin launching sebuah lagu. Dia membuat perjanjian dengan labelnya bahwa sampai dengan lagu ini rilis, tidak boleh sedikit pun lirik ini dibocorkan oleh siapapun termasuk si artis itu kepada siapapun. Jadi liriknya tuh nggak boleh dibocorkan. Boleh nggak itu? Diperjanjikan? Boleh. Sampai dengan lagu itu rilis atau lagu itu di-up di media. Setelah di-up di media ya sudah berarti klausula itu sudah tidak berlaku lagi gitu. Artinya ketika si artis ini melakukan pemberitahuan atau melakukan pembocoran atas liriknya sebelum rilis, inilah yang nanti disebut dengan one prestasi. Atau dia melanggar perjanjiannya sendiri. Melanggar prestasinya yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Nah, itu adalah tidak berbuat sesuatu. Oke, mudah ya? Mudah. Nah, sekarang kita lihat. Dalam perjanjian itu ada pihak yang disebut dengan kreditur dan debitur. Jadi Bapak Ibu, Saudara sekalian jangan mempersempit pemikiran Bapak Ibu dan Saudara untuk melihat bahwa kreditur dan debitur itu siapa? Kreditur itu yang ngasih utang, Bu. Bank. Debitur itu orang biasa yang ngutang. Salah. Di dalam hukum, kreditur itu adalah orang yang punya hak atas prestasi. Kalau debitur itu punya kewajiban untuk melakukan prestasi. Nah, ini beda loh ya. Nah, kebetulan kalau di perjanjian hutang piutang, salah satunya adalah kreditur yang punya hak itu adalah si bank. Kenapa? Bank itu mendapatkan hak untuk mendapatkan hak pengembalian uang atas uang yang sudah dipinjamkan. Debitur itu punya kewajiban untuk mengembalikan uang yang sudah dipinjamkan oleh bank. Tapi jangan mempersempit wawasan Bapak Ibu bahwa kreditur itu adalah bank, debitur itu orang, perorangan yang minjem uang di bank. Jangan, itu sangat sempit gitu. Kenapa kita bilang gitu? Berarti kalau seperti itu kreditur dan debitur di perjanjian jual beli siapa? Kalau Bapak Ibu bilang kreditur itu bank, terus debitur itu orang yang pinjam. Lah perjanjian jual beli berarti nggak ada kreditur dan debitur. Nah, jadi susah untuk memasukkan itu. Gitu. Perlu dipahami bahwa kreditur adalah orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur itu punya kewajiban. Nah, sampai sini ada yang bingung? Maksudnya yang berprestasi itu gimana, Bu? Gimana? Yang tadi Ibu katakan yang kreditur itu adalah orang yang berprestasi itu gimana maksudnya, Bu? Kreditur itu adalah orang yang berhak atas suatu prestasi. Dia punya hak untuk mendapatkan prestasi. Nah, sekarang kita supaya nggak bingung nih, Mas, saya kasih contoh ya. Benar. Ini nanti bisa dilihat di ini ya. Bisa dilihat di. Nah, ini contohnya.
Ini PPT ini sudah saya upload di e-learning, jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri di e-learning. Kalau ada yang bingung bisa dibaca ulang. Oke, sekarang kita masuk ke perjanjian jual beli. Saya langsung masuk ke contohnya biar Bapak Ibu nggak bingung. Tadi saya sampaikan ini Bapak Ibu silahkan mencatat ya. Kreditur itu adalah orang yang punya hak. Itu dulu yang catat. Kreditur itu hak. Sedangkan debitur itu punya kewajiban. Oke? Kreditur hak, debitur punya kewajiban. Sekarang kita lihat di perjanjian jual beli. Di dalam perjanjian jual beli itu ada beberapa perikatan. Ya. Perikatan apa saja? Sekarang kita lihat, jual beli itu tindakan yang dilakukan di dalam tindakan hukum yang dilakukan dalam jual beli itu apa saja sih? Ada penyerahan barang. Betul? Ada penyerahan barang dan ada pembayaran uang. Dua ini adalah dua perikatan pokok. Nggak mungkin diserahkan doang barangnya tapi nggak diserahkan uangnya, nggak mungkin. Itu pasti bukan perjanjian jual beli. Itu berarti bisa saja perjanjian hibah. Nggak mungkin juga cuma ngasih uang doang, tapi nggak dikasih barang, itu juga nggak mungkin. Jadi perjanjian jual beli tapi kedua, yaitu penyerahan benda dan juga penyerahan uang. Oke, itu dulu yang dipahami ya. Kemudian di dalam penyerahan benda, yang punya kewajiban untuk menyerahkan benda itu penjual apa pembeli? Penjual, Bu. Kita ambil contoh Mas Kurniawan. Saya sama Mas Kurniawan jual beli motor. Mas Kurniawan ini penjual. Mas Kurniawan menjual motornya Mas Kurniawan. Saya mau membeli motornya Mas Kurniawan. Suaranya Bu enggak jelas, Bu. Oke. Berisik. Soalnya ada yang Oke, sudah jelas ya? Nah, misalkan Mas Kurniawan tadi ya. Mas Kurniawan mau jual motornya Mas Kurniawan. Mas Kurniawan mau jual motor Mas Kurniawan berapa gitu. Terus Mas Kurniawan bilang, saya jual 20 juta, Bu. Cash. Soalnya lagi butuh uang, harga aslinya 25. Oke, kita udah deal. Kesepakatan nih. Kita sepakat. Oke, sepakat. Mas Kurniawan sebagai penjual, di dalam penyerahan benda, yang punya kewajiban untuk menyerahkan motornya itu siapa? Saya, Bu. Nah, penjual. Artinya punya kewajiban untuk melakukan penyerahan barang. Betul? Betul, Bu. Berarti karena Mas Kurniawan punya kewajiban, Mas Kurniawan di sini posisinya sebagai debitur atau kreditur? Tadi debitur adalah orang yang punya kewajiban. Sedangkan kreditur itu adalah orang yang punya hak. Nah, karena di dalam penyerahan barang di perjanjian jual beli, kewajiban itu ada di penjual, yaitu Mas Kurniawan, berarti Mas Kurniawan sebagai debitur di dalam perikatan penyerahan barang. Karena Mas Kurniawan punya kewajiban untuk menyerahkan motornya, saya punya hak untuk mendapatkan motornya. Saya punya hak atas suatu prestasi. Prestasinya apa sih? Prestasinya kan penyerahan barang, penyerahan motor di dalam perikatan penyerahan benda ini. Nah, kemudian ada perikatan lain, yaitu pembayaran uang. Jadi di dalam perjanjian jual beli itu ada dua perikatan. Perikatan penyerahan benda dan perikatan untuk pembayaran uang. Nah, debitur krediturnya ini beda-beda. Kemudian, coba, tadi kan sudah disampaikan, berarti kan kalau di dalam penyerahan benda, saya itu sebagai kreditur, karena saya sebagai pembeli, saya punya hak. Kreditur kan tadi adalah orang yang berhak. Saya punya hak untuk mendapatkan motornya Mas Kurniawan. Dan Mas Kurniawan punya kewajiban untuk menyerahkan motornya Mas Kurniawan. Berarti Mas Kurniawan di sini sebagai debitur, karena punya kewajiban. Ya. Kemudian ketika pembayaran uang, yang punya kewajiban untuk membayar uang siapa? Ibu. Ibu yang Betul. Artinya saya punya kewajiban, berarti saya di sini posisinya ganti.
tadi di penyerahan benda saya sebagai debitur, sekarang di pembayaran uang saya sebagai kreditur. Kenapa? Karena saya punya kewajiban untuk membayar uang ke Mas Kurniawan. Mas Kurniawan punya hak nggak untuk dapat uangnya? Berhak, Bu. Berhak. Gimana, Bu? Berarti Mas Kurniawan punya hak. Berarti Mas Kurniawan sebagai debitur atau kreditur? Debitur, Bu. Betul. Oke, sudah paham Mas Kurniawan? Paham, Bu. Nah, Jadi maksud saya itu prestasinya itu adalah menyerahkan uang itu kepada saya itu, Bu. betul. Prestasi dalam perjanjian jual beli itu ada dua. Prestasinya apa? Berupa penyerahan barang dan pembayaran uang. Dua prestasi itu harus dilakukan. Ya kan, Mas? Karena kan prestasi tadi kan bisa berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Nah, penyerahan benda itu adalah memberikan salah satu bentuk dari memberikan sesuatu. Penyerahan benda. Di dalam perjanjian jual beli harus ada prestasi tentang penyerahan benda. Prestasi yang kedua harus ada pembayaran uang. Itu dua prestasi yang harus dilakukan. Paham, Mas? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, jadi makanya melihat kreditur dan debitur itu siapa? Terus kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian mendefinisikan kreditur adalah bank, debitur adalah orang yang minjem. Bapak Ibu pasti jadi bingung. Terus perjanjian jual beli siapa dong kreditur debiturnya? Bingung jawabnya gimana. Nah, makanya ada pengertian dasarnya kreditur dan debitur itu bukan seperti itu. Ini yang perlu diluruskan oleh kami sebagai tim pengajar, itu perlu diluruskan karena mahasiswa masih sering sekali salah nih. Gitu ya. Paham, Mas Kurniawan? Paham, Bu. Paham, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Ini saya ngambil contoh simpel adalah perjanjian jual beli. Karena memang perjanjian jual beli itu kan perjanjian yang paling sering Bapak Ibu lakukan pasti ya, yang setiap harinya, sehari-harinya pasti Bapak Ibu. Jadi besok ketika Bapak Ibu melakukan perjanjian jual beli, Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi, ini harusnya yang punya kewajiban siapa, yang punya hak siapa. Nanti fungsinya untuk apa? Fungsinya ketika Bapak Ibu tidak mendapatkan haknya, Bapak Ibu bisa menggugat ke pengadilan kan? Loh, saya harusnya dapat uang, kok saya nggak dikasih uang? Ini kan perjanjian jual beli. Nah, ini menjadi permasalahan hukum gitu. Kemudian ini di PPT ini juga terlihat bahwa di sini ada kata-kata cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi ini adalah perikatan sebetulnya aksesorir. Aksesorir itu adalah perikatan tambahan atau perikatan pelengkap. Ini tidak perlu diperjanjikan secara lisan atau secara verbal oleh para pihak. Nggak perlu kita harus memperjanjikan tentang cacat tersembunyi. Tidak. Cacat tersembunyi itu tidak diatur di dalam KUH Perdata. Yang mana penjual itu wajib. Penjual itu punya kewajiban, ini kodenya salah ya ini harusnya kodenya K ini. K itu kewajiban, H itu hak. Nah, pembeli itu hak. Cacat tersembunyi itu, penjual itu punya kewajiban untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak ada cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi itu apa? Misalkan tadi, saya beli ember misalnya di hypermart. Saya beli ember di hypermart. Kemudian saya udah beli, saya pilih-pilih dan segala macam. Ketika saya bawa pulang, ternyata embernya bawahnya bolong. Akhirnya esensi dari ember itu tidak bisa digunakan. Loh, ember itu kan untuk menampung air. Ternyata bawahnya tuh bolong kecil, tapi kalau dibiarkan airnya keluar terus. Akhirnya tidak bisa menampung air. Nah, berarti di sini si hypermart ini punya kewajiban untuk bertanggung jawab atas ember tersebut. Karena si hypermart atau sebagai pihak penjual itu harus punya kewajiban memastikan bahwa benda yang dijadikan jual beli itu bebas dari cacat tersembunyi. Jadi saya punya hak meminta pengembalian entah bentuk uang atau ganti dengan ember yang lain. Oke, boleh saya bertanya, Bu? Boleh, Mas. Nah, jikalau tokoh itu sudah menetapkan bahwasanya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Alasannya adalah karena kalau pembeli itu membeli sesuatu, pastinya sudah dicek terlebih dahulu dari atas sampai bawah. Itulah alasan mereka bahwasanya tidak boleh dikembalikan kalau sudah dibeli. Nah, kalau gitu gimana, Bu? Apakah itu bisa dibawa ke ranah hukum atau yang itu tadi?
Terima kasih Mas Kurniawan, ini pertanyaan yang bagus dan ini, sebenarnya yang akan saya sampaikan setelah membahas cacat tersembunyi. Itu biasa disebut dengan klausula eksonerasi. Banyak sekali nih bahasa hukumnya ya hari ini ya. Itu adalah disebut klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi itu apa? Ini kayaknya saya sudah menulis, atau belum ya, saya sudah menulis beberapa jurnal juga artikel mengenai ini. Klausula eksonerasi itu adalah peralihan tanggung jawab. Seharusnya yang bertanggung jawab penjual, tapi penjual mengalihkan tanggung jawabnya, dia menuliskan di dalam contoh simpelnya aja deh. Bapak Ibu ketika melakukan, parkir, ketika Bapak Ibu parkir, Bapak Ibu tuh sebetulnya secara tidak langsung membuat perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian, penitipan barang dengan pembayaran dengan si tukang parkir. Karena Bapak Ibu membayar kan. Terus prestasinya apa? Prestasinya adalah Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan jasa berupa, motor dan helm Bapak Ibu itu dijaga oleh si tukang parkir, betul? Itu kan Betul, secara Mbak. itu ya. Tapi kemudian tiba-tiba helmnya hilang. Terus di situ tuh dipasang helm yang hilang juga menjadi tanggung jawab kami. Nah, itu juga salah satu bentuk klausula eksonerasi. Bapak Ibu bisa gugat nggak? Bisa. Kenapa? Masuk ke dalam KUH Perdata. Si pihak yang punya kewajiban itu salah satunya adalah tidak boleh melakukan peralihan tanggung jawab. Contohnya tadi misalkan di tokonya itu ditulis barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Nah, ternyata embernya saya itu bolong bawahnya. Terus saya bisa membuktikan ketika ada di rumah itu nggak kelihatan bolongnya waktu dikasih air, ternyata bawahnya itu ngucur terus. Akhirnya kan nggak bisa jadi nampung air tuh embernya. Terus gimana kira-kira bisa nggak? Bisa diajukan melalui kalau mau sebaiknya sih langsung ke Hypermart. Tapi kalau Hypermart masih mengatakan ini nggak bisa Bu kalau barang udah dibawa pulang, ini ajukan ke pengadilan dengan cacat tersembunyi ini. Bahwa si pihak penjual itu punya kewajiban untuk memastikan benda yang dijualnya itu bebas dari cacat tersembunyi. Selama yang penting apa? Pembeli itu bisa membuktikan bahwa itu memang cacat tersembunyi, bukan kesalahan dia. Nah, ini yang pembuktian ini yang agak sulit. Yang sering kali sulit ini pembuktian ini. Misalkan kalau tadi saya ember, ya ember ini saya baru beli jam 2 siang, saya sampai rumah jam 4, saya lampirkan bukti-buktinya misalkan, saya sampai rumah ini baru jam 4, saya isi ember di jam 4. Nggak mungkin saya melakukan, masa saya bolongin embernya buat apa gitu, misalnya. Itu juga mau saya gunakan karena, untuk hal yang penting misalkan. Nggak mungkin saya mau mencederai itu, terus kemudian saya harus repot-repot kembali dan segala macam, itu bisa dibuktikan. Tapi kalau itu tidak bisa dibuktikan, nah itu yang sudah menjadi tanggung jawab si pembeli. Jadi pembuktian ini yang menjadi cukup penting, harus dibuktikan ini memang masih tanggung jawab si pihak penjual. Begitupun juga misalkan Bapak Ibu Saudara sekalian di sini misal beli HP, jual beli HP di counter. Kalau sampai di rumah itu ternyata HP-nya itu tidak bisa nyala sama sekali, apakah kemudian itu kesalahan Bapak Ibu sekalian? Bisa jadi kalau misalkan ternyata, oh HP-nya tuh nyemplung ke air, oh HP-nya itu jatuh ketika perjalanan dari toko ke rumah tuh HP-nya jatuh. Bapak Ibu misalkan amit-amitnya kecelakaan, terus HP-nya jatuh, rusak, nggak bisa nyala. Itu sudah bukan tanggung jawab si penjual. Tapi kalau belum diapa-apain, belum digimana-gimanain, baru mau dinyalain udah nggak bisa nyala, itu berarti masih tanggung jawab penjual, karena itu termasuk cacat tersembunyi. Dari luar tuh nggak kelihatan, dari luar kelihatannya bagus-bagus aja nih. Ternyata pas dicoba nyalain di rumah kok nggak bisa. Nah, itu masuk ke dalam cacat tersembunyi. Makanya biasanya kalau jual beli HP itu pihak toko itu pasti minta dibuka langsung di toko. Itu apa? Untuk memastikan bahwa Bapak Ibu ini sudah dalam keadaan yang baik ya. Karena takutnya ketika sampai di jalan, nanti di jalan amit-amitnya kecelakaan atau HP-nya nyemplung
ke got atau HP-nya nyemplung kemana, kemudian rusak, terus minta tanggung jawab ke si penjual. Padahal itu sudah bukan tanggung jawab penjual. Makanya biasanya penjual juga melakukan antisipasi dengan cara apa? Dengan cara itu, dibuka di depannya, ini sudah bisa nyala, mau aplikasinya sudah bisa digunakan, kemudian bentuk HP-nya juga tidak ada cacat, tidak ada ini dan segala macam, itu selama bisa dibuktikan penjual sudah bebas dari tanggung jawabnya atas cacat tersembunyi. Itu ya, Kurniawan? Oke, Bu. Berarti itu tidak sepenuhnya salah dari pembeli kan, tapi kenapa tulisan itu tuh masih menjadi legal di toko-toko itu, Bu? Nah, kembali lagi. Sebetulnya ada beberapa pendapat. Sebetulnya kalau kata itu adalah klausul eksonerasi. Itu sebetulnya tidak sepenuhnya diperbolehkan. Karena selama itu masih tanggung jawab si penjual, harusnya dia bertanggung jawab. Jadi kalau dia mengalihkan tanggung jawab itu dan dia tidak mau mengganti, bisa digugat. Karena makanya tidak sepenuhnya diperbolehkan. Tapi kembali lagi, sebetulnya di dalam perjanjian itu ada asas kebebasan berkontrak. Jadi ini ada apa ya, tolak menolak nih antara dua asas nih. Ada kewajiban penjual untuk memberikan bebas dari cacat tersembunyi, tapi ada juga kebebasan berkontrak. Kalau para pihak kebebasan berkontrak itu kan para pihak bebas menentukan isi perjanjiannya apa. Nah, dianggap ketika saudara sudah membaca kata-kata itu bahwa apabila saudara sudah keluar dari toko, barang tidak bisa dikembalikan. Saudara menyetujui dan tetap membeli di toko tersebut. Artinya saudara menyetujui klausula itu. Nah, itu berarti ada asas kebebasan berkontrak. Makanya ini agak bertolak belakang. Tapi kalau saudara mau menggugat dan itu merugikan saudara sekali, misalkan nih, saya beli ember itu nggak cuma satu. Saya beli ember itu 50 ember. Kenapa saya beli 50 ember? Karena saya penjual ember, misalkan ya. Saya beli 50 ember, ternyata pas datang 50-50-nya bocor. Itu kan merugikan saya. Saya kan juga penjual ember. Saya juga akan menjual kembali benda tersebut. Itu pastinya akan merugikan saya. Dan di situ ternyata ada klausula eksonerasi. Saya gugatlah ke pengadilan. Kenapa? Karena nggak bisa. Penjual bagaimanapun juga dia punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa benda itu bebas dari cacat tersembunyi. Jadi klausula eksonerasi itu sebenarnya tidak sepenuhnya diperbolehkan. Gitu. Jadi Mas Kurniawan ini juga bisa misalkan helmnya hilang tadi. Sebetulnya bisa minta ke tukang parkirnya untuk bertanggung jawab. Kenapa? Karena apa? Loh, prestasinya kita kan Bapak jagain motor dan helm saya. Kok bisa motor dan helm saya hilang? Misalkan. Karena kan di perjanjian tidak tertulis. Tapi kan itu perjanjian bisnis. Tapi kan di perjanjian saya menitip parkir di sini dengan saya bayar uang. Itu kan untuk Bapak memperhatikan dan menjaga motor dan helm saya. Gitu. Gitu ya, Mas? Tadi dalam misalnya itu di parkiran, Bu ya, di helm hilang itu. Si parkirnya tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya otomatis kita melaporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu polisi, Bu. Nah, sedangkan polisi itu terkadang tidak menerima laporan kalau harganya itu di bawah 2,5 juta. Di mana, Mas? Suaranya nggak terdengar. Oke. Gini, masalah di parkiran, Bu ya, helm kita hilang. Otomatis yang berhak ganti rugi itu adalah si tukang parkir. Tukang parkirnya itu tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan helm saya. Otomatis saya pergi ke pihak berwajib, yaitu polisi, untuk melaporkan hak ini. Hal ini, Bu. Nah, sedangkan ketika saya sampai ke kantor polisi tidak dilayani sebab harga barangnya itu di bawah 2,5 juta. Maka saya harus pergi kemana, Bu? Nah, ya ini jadi di lapangan gitu, Bu. Oke. Itu kan secara teknis ya, Mas. Sekarang kita lihat, di sini kita dasarnya bukan ke kepolisian. Karena apa? Karena ini didasarkan pada perjanjian. Kalau didasarkan pada perjanjian, itu gugatan yang bisa dilakukan adalah gugatan wan prestasi. Gugatan wan prestasi maksudnya kemana? Ke pengadilan. Dengan mengajukan gugatan wan prestasi. Kalau ke kepolisian, itu ranahnya sudah biasanya kriminal. Ranahnya ke pidana. Tapi kalau perdata, itu ranahnya
karena ini berdasarkan perjanjian ya, ini kita sedang membahas konteks perjanjian. Dia masuknya ke wan prestasi. Karena apa? Karena dia tidak melakukan prestasi yang seharusnya, yaitu menjaga motor dan helm tersebut dengan baik. Itu ya, Mas. Walaupun praktiknya itu memang sulit dilakukan, apalagi pada akhirnya ya sudahlah, hilang ya sudah gitu. Tapi kalau kehilangan motor bentuknya itu seharusnya bisa dilaporkan ke kepolisian, karena ini bukan berdasarkan perjanjian, tapi memang kehilangan motor, mau kehilangan motor di halaman rumah, mau kehilangan motor di tukang parkir, mau kehilangan motor dimanapun itu bisa diajukan ke kepolisian, tapi bukan berdasarkan perjanjian. Ini kan kita konteksnya lagi membahas perjanjian nih. Kalau itu didasarkannya kepada pencurian, ya kan? Bukan minta ganti rugi ke tukang parkir, tapi minta ini motornya ditemuin karena ada adanya pencurian gitu. Ya, pencurian itu masuk ke ranah pidana, bukan perdata. Ini dua ranah yang mungkin bersinggungan tapi berbeda pengajuan gugatan dan lain sebagainya. Gitu ya, Mas. Tapi kalau helm itu memang sulit kalau misalkan mau ke kepolisian gitu, apa Mas yang hilang helm gitu kan pasti agak sulit untuk diterima gitu. Ya akhirnya maju ini apa? Bisa ke gugatan perdata. Yang ganti rugi siapa? Yang ganti rugi ya si tukang parkir itu. Berdasarkan perjanjian. Jadi ini ranahnya nanti akan berbeda nih. Jadi gini, Bapak Ibu sudah bisa membedakan perdata dan pidana ya. Kalau perdata itu kan adalah sesuatu hal yang bersifat privat, mengatur antara orang dengan orang. Sedangkan pidana itu masuk ke ranah yang bersifat publik. Nah, publik ini biasanya adalah ranah-ranah yang bisa memberikan keresahan kepada masyarakat yang lebih luas. Misalnya gini, misalnya Bapak Ibu dirampok sama teman Bapak Ibu, misalkan. Apakah itu masuknya ke perdata? Tidak, masuknya ke pidana. Kenapa? Karena perampokan itu bisa memberikan keresahan kepada masyarakat yang lebih luas. Walaupun yang merampok itu adalah temannya Bapak Ibu, saudaranya Bapak Ibu, tetangganya Bapak Ibu. Tapi perampokan itu bisa memberikan keresahan kepada masyarakat. Keresahan ini bisa menyebabkan tidak kondusifnya hukum di masyarakat tersebut. Akhirnya ini bisa masuk ke ranah pidana, bukan perdata. Tidak bisa gugat perdata. Nggak bisa Bapak Ibu menggugat, itu dalam perjanjian, kan nggak ada perjanjiannya, gitu kan. Nah, ini kan tadi kita membahas konteks ke tukang parkir, itu adalah dalam konteks karena ada perjanjian, gitu ya. Oh iya itu, betul Bu. Bingung sih, situ bingung juga. Gimana? Jadi, kalau kriminal itu kan ke polisi Bu ya, tapi ke perdata itu kemana laporannya itu? Bukan laporan, kalau perdata ini. Aduh, kurang paham sih. Kalau perdata itu kan ranahnya itu adalah mengatur hubungan antara orang dengan orang, privat. Ya. Biasanya perdata itu masuknya adalah saya menggugat Mas Kurniawan. Jadi saya menggugat Mas Kurniawan, nggak bisa terus kalau misalkan pencurian itu kan meresahkan orang ya. Jadi pencurian itu harus dilakukan dan orang itu bisa diancam dengan ancaman pidana tertentu. Kalau pidana itu ada ancaman pidananya. Karena dia melakukan tindakan hukum yaitu berupa pencurian, tindakan itu mengakibatkan adanya kemungkinan ancaman pidana. Ancaman pidananya apa? Bisa dipenjara, bisa kurungan, bisa bayar denda. Nah, ini ranahnya pidana nih. Tapi kalau perdata, beda. Perdata itu masukin gugatan langsung ke pengadilan dengan mengajukan surat gugatan. Nah, surat gugatan ini dasarnya apa? Dasarnya bahwa di dalam perjanjian saya dengan Mas Kurniawan, itu Mas Kurniawan dengan prestasi. Mas Kurniawan tidak menyerahkan motornya, misalkan tadi dalam perjanjian jual beli kita. Mas Kurniawan tidak menyerahkan motornya. Berarti Mas Kurniawan di sini wan prestasi. Kalau wan prestasi itu Mas Kurniawan nggak bisa dimasukin penjara, nggak bisa, karena itu ranahnya pidana. Bisanya apa? Bisanya Mas Kurniawan melaksanakan barangnya, atau bisa juga Mas Kurniawan mengganti kerugian dari wan prestasi atau dari tindakannya Mas Kurniawan ke saya. Jadi nggak bisa langsung Mas Kurniawan di penjara, dikurung, itu nggak boleh. Karena itu ranahnya pidana.
Gitu. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Nah, kalau tukang parkir tadi, kalau saya mau mengajukan gugatan ke tukang parkirnya tadi, itu nggak bisa tukang parkirnya dipenjara. Tukang parkirnya bisanya apa? Ganti kerugian atas apa? Atas helm saya yang hilang. Karena perjanjiannya apa? Perjanjiannya tukang parkir itu menjaga helm saya dengan baik. Gitu. Kalau di situ ranahnya mau masuknya ke pencurian, kan harus dibuktikan dulu yang nyuri siapa. Karena kan yang nyuri belum tentu tukang parkir. Bisa juga nyuri orang lewat kan, belum tentu tukang parkirnya. Gitu. Jadi kalau mau laporkannya pencurian ya silakan laporannya ke polisian. Tapi kalau, ini mau digugatnya ke si tukang parkirnya secara personal, langsung ke tukang parkir karena berdasarkan perjanjian lisan, yaitu perjanjian lisannya berupa, penitipan motor dengan pembayaran karena saudara itu membayar, ya tukang parkir ini harusnya bisa bertanggung jawab atas prestasi yang seharusnya dia jaga, yaitu apa? Motor dan helm. Gitu. Paham ya Mas Kurniawan? Oke Bu, paham Bu. Oke. Nanti mungkin bisa sambil dicari, jurnal-jurnal atau artikel ini memang, beriringan, saling beririsan tapi berbeda akhir ujungnya tuh berbeda. Oke. Ini silakan saudara bisa baca karena melihat waktu kita yang sudah mepet ya. Oke, saya lanjutkan dulu mengenai asas-asas dalam perjanjian. Oke, sebentar ini kok. Nah, ini juga sebetulnya sudah saudara baca di e-learning, yang mana di e-learning itu sudah ada bentuk-bentuk asas-asas perjanjian itu seperti apa. Nah, ini saya breakdown sendiri. Asas-asas perjanjian itu adalah menurut Sudikno Mertokusumo, itu pikiran dasar yang melatar belakangi pembentukan hukum positif. Nah, jadi asas ini belum tentu secara konkret tertulis di dalam undang-undang. Jadi bisa saja secara implisit atau tidak terlihat secara langsung. Tapi bisa juga secara eksplisit ditulis di dalam undang-undang. Nah, asas dalam perjanjian itu ada 5. 5 ini adalah asas-asas yang ada di dalam KUH Perdata. Ya. Ada asas konsensualisme, ada asas mengikat sebagai undang-undang, asas kepribadian, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikat baik atau good faith. Asas konsensualisme ini saya agak percepat sedikit ya, karena kita masih ada 1 materi lagi untuk sesi 3. Nah, asas konsensualisme itu adalah perjanjian itu harus ada kesepakatan. Nah, konsensualisme itu kesepakatan. Jadi perjanjian itu nggak bisa kalau nggak ada kesepakatan. Jadi kesepakatan itu harus dari kedua belah pihak, harus menyepakati. Kemudian, asas konsensualisme ini ditafsirkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang mana di dalam 1320 KUH Perdata itu adalah pasal tentang syarat sahnya perjanjian. Yang salah satunya yang di paling pertama, perjanjian itu sah apabila memenuhi yang pertama kesepakatan. Jadi harus ada kesepakatan. Kesepakatan itu bisa saja tidak kesepakatan itu bisa saja tidak sah atau dapat dibatalkan apabila ada 3 hal. Ada paksaan, ada kekhilafan, ataupun ada penipuan. Nah, 3 hal ini kalau ada paksaan, kekhilafan, penipuan dianggap kesepakatan itu menjadi tidak sah. Karena kesepakatan itu harus bebas, dia memang menyepakati berdasarkan keinginannya sendiri. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak itu adalah, ini yang sering saya bahas, atau bahasa Inggrisnya bisa disebut dengan freedom of contract. Freedom of contract ini adalah kebebasan berkontrak yang diatur di dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang menyatakan bahwa semua kontrak, semua perjanjian, nah, semua kontrak atau semua perjanjian, berarti kan di sini ada kata-kata semua nih, berarti perjanjian apapun, perjanjian yang dibuat oleh para pihak, bentuknya apapun. Nah, ini adalah kebebasan berkontrak, kebebasan para pihak untuk menentukan perjanjian itu mau seperti apa sih, gitu. Nah, sekarang kita lihat, kebebasan berkontrak itu ada 5 bentuknya.
kebebasan untuk menentukan kehendak, mau atau tidak membuat perjanjian. Jadi bebas nih para pihak. Bapak Ibu mau nggak membuat perjanjian dengan si A? Itu bebas, mau atau tidak. Kemudian, kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat suatu perjanjian. Bapak Ibu butuh uang, kemudian Bapak Ibu mau utang piutang dengan bank. Bapak Ibu bebas mau milih bank apa, mau bank BNI kah, bank Mandiri kah, BCA kah, atau bank apapun bebas. Nah, itu adalah kebebasan berkontrak. Kebebasan yang berikutnya adalah kebebasan menetapkan isi perjanjiannya mau apa. Isi perjanjiannya mau seperti apa, pasal-pasalnya mau seperti apa. Nah, itu kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian. Kemudian kebebasan yang berikutnya adalah kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian. Nah, bentuk perjanjian itu ada 2, bisa lisan, bisa tertulis. Seperti di sesi yang sudah sebelumnya ada di e-learning, perjanjian tertulis itu adalah biasanya disebut dengan kontrak. Nah, perjanjian tertulis ini bentuknya tertulis, sedangkan lisan itu bentuknya tidak tertulis atau perjanjian yang tidak ada bukti tertulisnya. Bebas nih Bapak Ibu mau membuatnya bentuk perjanjiannya apakah bentuknya tertulis atau tidak itu bebas. Nah, itu termasuk kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak yang terakhir adalah kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjiannya. Apakah mau diketik, apakah mau ditulis tangan, apakah mau menggunakan laptop, atau mau seperti apa, itu bebas. Apakah mau by phone, mau telepon, apakah mau by WA, itu boleh saja. Melalui email dan segala macam itu juga diperbolehkan. Nah, ini adalah kebebasan bentuk-bentuk dari kebebasan berkontrak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Oke, kita lanjutkan. Mudah ya. Asas berikutnya adalah asas pacta sunt servanda. Oke, saya izin minum sebentar karena saya sudah mulai terasa tenggorokannya. Oke. Berikutnya adalah asas pacta sunt servanda. Nah, asas pacta sunt servanda ini adalah asas itu perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat. Asas pacta sunt servanda ini mengakui bahwa perjanjian itu mengikat kepada para pihak seperti undang-undang. Jadi, ketika tadi saya membuat perjanjian dengan Mas Kurniawan, perjanjian jual beli motor, perjanjian yang kita punya yaitu jual beli motor dengan harga 20 juta itu mengikat kita berdua seperti undang-undang. Jadi, tidak boleh disimpangi. Karena kita sudah sepakat kan? Nggak boleh tiba-tiba Mas Kurniawan, "Loh Bu, harganya jadi 21 juta sekarang, nambah sejuta." Nggak boleh. Karena kita kesepakatannya 20 juta gitu. Nah, ini ada asasnya yang namanya asas pacta sunt servanda. Tujuannya apa asas ini ada? Memberikan kepastian hukum. Jadi nggak bisa para pihak sewenang-wenang mengganti perjanjian itu, mengganti ketentuan-ketentuan atau klausula di dalam perjanjian tersebut. Gitu. Kayak tadi misalkan Mas Kurniawan nggak bisa tiba-tiba, "Bu, ini sekarang Covid, harga semuanya lagi naik," misalkan. "Ini jadinya harganya motornya saya naikin ya, karena saya lagi butuh uang, jadi 22 juta." Nggak boleh, karena perjanjian kita dari awal sepakatnya 20 juta, gitu. Ini untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Oke, kita lanjutkan lagi, ada asas itikat baik atau good faith. Asas ini asas yang harus dipahami oleh para pihak karena ini berkaitan tentang bagaimana para pihak menjalani prestasi itu, melakukan prestasi itu, dan melakukan perjanjian tersebut. Harus berlandaskan dengan itikat baik. Nah, oke, itikat baik itu dibagi menjadi 2. Ada itikat baik subjektif dan itikat baik objektif. Itikat baik subjektif itu apa? Itikat baik subjektif itu adalah subjektif, dinilai secara subjektif. Dilihatnya dari mana? Kejujuran seseorang. Nah, ini agak sulit nih. Itikat baik subjektif ini agak sulit dinilai karena terlihat dari kejujuran seseorang dalam melakukan perjanjian. Susah kan kita melihat kejujuran orang itu jujur atau enggak, kan agak sulit nih gitu. Karena tidak ada penilaian yang jelas gitu. Sedangkan asas itikat baik objektif itu adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasari pada norma kepatutan.
Nah, norma kepatutan itu lebih objektif karena jelas norma itu bisa dilihat atau bisa dirasakan oleh masyarakat. Tapi kalau kejujuran itu kan hati manusia ya, susah untuk dilihat. Jadi kalau asas etikat baik objektif itu lebih mudah dinilai gitu ya. Misalkan saya tadi jual beli sama Mas Kurniawan. Kita sudah sepakat di tanggal 20 kita mau melakukan pembayaran uang 20 juta. Tiba-tiba saya tidak punya itikat baik. Tiba-tiba di tanggal 20 saya kabur gitu ya. Artinya di sini saya sudah tidak punya itikat baik nih. Di sini ada norma kepatutan yang tidak boleh saya lakukan. Ya patutnya, ya normanya saya seharusnya memberikan konfirmasi kepada Mas Kurniawan. Kenapa kok di tanggal itu saya pergi ke luar negeri misalkan. Kalau saya tidak memberikan konfirmasi kepada Mas Kurniawan, terus saya di-chat hilang, saya apa ini, artinya kan di sini ada asas tidak baik, etika tidak baik di sini. Ada etika tidak baik yang saya lakukan, yaitu bisa dilihat dari apa? Objektif. Patutnya ya Bu Anggita sudah punya janji di tanggal 20 untuk melakukan pembayaran 20 juta kok malah ke luar negeri gitu. Iya. Nah, kalau mau melihat subjektifnya, etikat baik subjektif harus melihat kejujurannya dari saya. Apakah saya benar-benar lupa ataukah saya memang niatnya kabur? Nah, itu adalah asas etikat baik subjektif. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ini silakan Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, karena waktu kita ini sangat mepet sekali. Tapi saya akan memberikan poin-poin intinya saja. Oke. Asas berikutnya adalah asas kepribadian atau personality. Nah, asas kepribadian itu adalah seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak itu hanya untuk kepentingan orang itu saja. Jadi saya itu pada asasnya, saya itu kalau membuat perjanjian jual beli ya harus perjanjian yang mengikat saya. Nggak bisa misalkan, Mas Kurniawan, bapak saya mau beli motornya Mas Kurniawan ya. Terus yang melakukan perjanjian jual beli itu adalah saya sama Mas Kurniawan, tapi yang bayar bapak saya. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya yang harus membayar ya saya gitu. Karena saya sebagai pihak pembeli, nggak boleh tiba-tiba saya geret orang sebagai pembelinya motornya Mas Kurniawan gitu. Karena asasnya asas kepribadian. Oke. Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Nah, ini pasal yang memperlihatkan bahwa asas kepribadian itu memang diatur dalam KUH Perdata, yaitu perjanjian itu berlaku antara para pihak yang membuatnya. Oke, selanjutnya. Nah, yang namanya asas itu ada kemungkinan ada pengecualian, yaitu ternyata di 1317 itu ada pengecualian. Dapat pula perjanjian itu diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Pengecualian ini contohnya misalkan, saya buat perjanjian dengan pihak asuransi bank. Asuransi misalnya. Saya buat premi asuransi yang isinya adalah perjanjiannya itu isinya apa? Asuransi pendidikan anak saya. Nah, berarti kan di sini saya membuat perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, yaitu anak saya, asuransi pendidikan atau asuransi kesehatan. Nah, ini berarti ada loh beberapa perjanjian-perjanjian yang ternyata bisa saja tidak hanya mengikat saya, tapi juga mengikat pihak ketiga atau untuk kepentingan pihak ketiga, yaitu anak saya. Itu salah satu contoh. Kemudian, ada perluasan asas kepribadian. Asas kepribadian itu juga di dalam 1318 juga selain ada pengecualian tadi, seperti contohnya asuransi, di 1318 itu contoh lainnya adalah perjanjian itu bisa saja tidak hanya mengatur untuk diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan ahli warisnya. Jadi misalkan gini, saya buat perjanjian jual beli sama Mas Kurniawan tadi. Tiba-tiba ketika sudah sepakat nih, kita sepakat tanggal 20 akan melakukan pembayaran sebesar 20 juta. Amit-amitnya nih,
ternyata sebelum tanggal 20 itu saya meninggal dunia. Amit-amitnya ya Allah, nauzubillah min dzalik. Misalkan contoh ya. Nah, sebelum tanggal 20 ketika saya meninggal dunia, apakah perjanjian itu langsung hapus gitu saja? Tidak. Perjanjian itu harus diteruskan oleh ahli warisnya saya. Ahli warisnya saya siapa? Yaitu anak saya. Anak saya harus melaksanakan perjanjian saya dengan Mas Kurniawan, yaitu jual beli motor sebesar 20 juta. Nah, ini kan artinya ahli waris menjadi terikat ke dalam perjanjian yang tadinya dia tidak tahu menahu perjanjian itu, kemudian dia harus masuk ke dalam perjanjian tersebut. Gitu ya. Jadi ternyata bisa loh perjanjian itu mengikat orang lain, bukan para pihak saja. Nah, tapi juga bisa asas perjanjian itu tidak boleh mengikat orang lain. Misalkan gini, saya bikin perjanjian sama Mbak Dena tadi, Bu Dena. Tadi saya bikin perjanjian sama Bu Dena, untuk Bu Dena itu melukis keluarga saya. Gitu ya. Melukis itu adalah sebuah jasa yang mana itu belum tentu bisa dilakukan oleh ahli warisnya. Jadi kita buat tuh di dalam perjanjian, apabila suatu saat pihak pelukis meninggal dunia, tidak bisa dialihkan kepada ahli warisnya. Kenapa? Ya karena saya maunya dilukis sama Bu Dena. Walaupun anaknya Bu Dena itu pelukis, anaknya Bu Dena itu sudah pelukis ternama, dan saya maunya dilukis sama Bu Dena, intinya kan gitu ya. Jadi bisa saja ini diatur dalam perjanjian, saya nggak mau. Jadi kalau perjanjian ini misalkan ada salah satu pihak yang meninggal dunia, maka perjanjian ini hapus. Nah, itu bisa diperjanjikan di dalam perjanjian. Karena saya nggak mau dilukis sama orang lain. Saya maunya dilukis sama si Bu Dena itu misalkan. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan dulu. Nah, selain asas-asas tadi, itu ada asas perikatan secara nasional. Ini berdasarkan doktrin-doktrin. Ini sebenarnya ada banyak sekali asasnya ya. Nanti saudara bisa baca sendiri. Ada asas kepercayaan, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moralitas, kepatutan, kebiasaan, dan asas perlindungan. Kalau di dalam PPT-nya yang disampaikan di e-learning di UT, itu lebih fokus kepada asas-asas yang ada di dalam KUH Perdata. Nah, asas dalam Perikatan Nasional ini sebetulnya asas-asas tambahan yang Bapak Ibu juga bisa pahami lebih dalam. Gitu ya. Ini silakan nanti Bapak Ibu baca sendiri. Kemudian, oke. Saya lanjutkan ke PowerPoint terakhir. Nah, sebentar ya, saya ini dulu, stop sharing dulu. Oke, terlihat ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu syarat sahnya perjanjian. Wah, ini banyak sekali materinya yang hari ini disampaikan ya. Semoga Bapak Ibu tidak lelah duluan ya mendengarkan saya bercerita. Oke. Syarat sahnya perjanjian itu adalah perjanjian itu dianggap sah ketika memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Ini pasal 1320 KUH Perdata ini harusnya sudah matang banget di dalam kepalanya mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum. Bapak Ibu silakan bisa di-searching di internet atau misalkan ada yang punya buku KUH Perdata. Ini saya juga ada buku KUH Perdata. Misalkan Bapak Ibu punya buku KUH Perdata, silakan dibuka di pasal 1320 KUH Perdata. Silakan. Sambil dicari di internet juga boleh. Jadi Bapak Ibu bisa melihat langsung pasalnya itu bunyinya seperti apa. Gitu ya. Nah, di dalam pasal 1320 KUH Perdata ada 4 syarat utama agar suatu perjanjian itu bisa dikatakan sah dan mengikat para pihak. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Ada yang sudah buka KUH Perdata pasal 1320 KUH Perdata? Ada yang membantu membacakan bunyi pasalnya langsung di situ apa? Silakan. Bu Dena, sudah Bu Dena? Sudah, Ibu. Coba bisa dibantu dibacakan, Bu Dena. Oke. Untuk pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut terdapat 4 syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu,
dan suatu sebab yang halal. Oke, berarti ada 4. Yang pertama, ada kesepakatan, betul Mbak? Ya, betul. Yang kedua ada apa di situ kata-katanya? Cakap. Ada Cakap kecakapan. membuat Cakap dalam membuat perikatan. perikatan. Kemudian yang ketiga Ada objek tertentu. di dalam situ bahasanya gimana? Suatu hal tertentu. Nah, suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu gitu ya. Kemudian yang keempat, Suatu sebab yang halal. suatu sebab yang halal. Ini kalau ini di PPT ini saya lebih tepat, saya lebih suka menyebutnya di sini bukan objek tertentu, suatu hal tertentu. Kenapa? Nanti akan saya bahas. Dan ini kebalik ya, harusnya kesepakatan itu di awal, bukan cakap dulu. Gitu ya. Makanya terkadang saudara itu penting untuk meng-cross check undang-undangnya langsung gitu. Karena ternyata di sini ada perbedaan kan. Ini bisa menjadi beda arti loh. Dan beda pendapat gitu. Oke. Sekarang kita bahas mengenai kesepakatan dulu ya. Yang pertama kan kesepakatan. Dalam kesepakatan, perjanjian itu sah ketika memenuhi 4 hal. Yang pertama, harus ada kesepakatan. Jadi perjanjian hanya akan sah jika para pihak itu terlibat dalam kesepakatan. Kesepakatan itu apa? Di situ ada penerimaan dan ada acceptance. Ada penawaran dan ada penerimaan. Penawarannya apa? Misalkan tadi Mas Kurniawan menawarkan, Bu Anggita, saya jual motor saya seharga 20 juta. Itu Mas Kurniawan menawarkan ke saya. Saya melakukan penerimaan nggak? Oh, saya melakukan penerimaan. Oke Mas, saya beli 20 juta. Terjadi kesepakatan. Di situ ada penawaran, ada penerimaan. Nah, kesepakatan ini menjadi salah satu atau menjadi poin penting. Kenapa? Karena dengan adanya kesepakatan ini, perjanjian itu lahir. Jadi kalau nggak ada kesepakatan, perjanjian itu nggak mungkin lahir. Gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, kecakapan. Kecakapan itu setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus cakap hukum. Cakap hukum itu, nah ini sebetulnya mungkin saya lebih suka pakai PPT saya ya, saya ganti dulu aja ya. Sebentar. Oke, nah kecakapan. Nah ini, ini yang pakai bahasa Inggris. Oh enggak, ini bukan pakai bahasa Inggris. Ya, kecakapan itu diatur di dalam KUH Perdata ini di nomor 2. Yang pertama kan sepakat mereka mengikatkan dirinya, yang kedua kecakapan untuk membuat perikatan, yang ketiga suatu hal tertentu, dan keempat sebab yang halal. Nah kita masuk ke yang kedua, poin kedua. Kecakapan itu di dalam 1329, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang. Jadi pada dasarnya, asasnya, semua orang di Indonesia, semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia itu cakap secara hukum. Kecuali dia ditentukan tidak cakap. Nah, siapa orang yang ditentukan tidak cakap? Nah, ini yang perlu kita cari tahu. Oke. Kita lanjutkan. Sebentar, saya cari dulu. Nah, kecakapan itu adalah yang ini dulu, sebentar ya, saya cari dulu ya. Nah, ini yang 3 ini. Di pasal 1330, siapa sih orang yang tidak cakap? Ini kan yang perlu tadi kita cari kan. Semua orang itu dianggap cakap. Nah, terus siapa Bu orang yang tidak cakap? 3 hal ini. Orang yang belum dewasa, mereka yang di bawah pengampuan, dan orang-orang perempuan yang dalam hal ditetapkan oleh undang-undang, dia itu tidak cakap. Jadi perempuan itu zaman dulu itu dianggap tidak cakap. Perempuan yang sudah mempunyai suami, yang sudah menikah. Tapi poin ketiga ini sudah dicabut oleh putusan MA. Jadi poin ketiga ini sudah tidak berlaku. Nah, yang tersisa adalah orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Sedangkan kalau tadi di PowerPoint yang disampaikan di UT sendiri, itu hanya orang yang belum dewasa saja. Padahal orang yang di bawah pengampuan itu juga orang yang tidak cakap. Jadi ada dua subjek
orang yang dikatakan dia tidak cakap itu adalah orang yang belum dewasa dan orang yang di bawah pengampuan. Sekarang kita lihat orang yang belum dewasa itu siapa? Orang yang belum mencapai umur 21 tahun. Ini dalam KUH Perdata. Jadi kalau di bawah 21 tahun, bukan 17 tahun, Bu, tapi kan kita dapat KTP-nya 17 tahun, yaitu di dalam peraturan untuk mendapatkan kartu tanda penduduk. Berbeda halnya dengan bukan berarti orang sudah dapat KTP itu sudah pasti cakap hukum, belum tentu ya. Cakap hukum untuk membuat perikatan itu sudah 21 tahun. Jadi hati-hati nih. Jadi kalau ada anak SMA buat perjanjian jual beli tanah itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia belum cakap. Sebenarnya bisa, tapi nanti dapat dibatalkan. Ini nanti akan kita bahas nih. Oke. Jadi dia belum mencapai umur 21 tahun atau tidak lebih dulu kawin sebelum umur 21 tahun. Jadi kalau sebelum 21 tahun dia sudah kawin, kalau sudah kawin itu dia sudah cakap hukum. Jadi kalau sudah ada anak umur 18 tahun dia sudah menikah, dia sudah cakap walaupun dia belum umur 21. Jadi bisa memenuhi dua unsur ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, orang yang belum dewasa itu sebetulnya di berbagai peraturan itu beda-beda, tergantung kegunaan dari aturan tersebut untuk apa. Kalau di dalam KUH Perdata terkait perikatan, terkait perjanjian, orang yang bisa buat perjanjian, kecakapan itu bisa dilihat dari KUH Perdata, yaitu minimal itu umurnya 21 tahun. Tapi kalau di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, nah kalau di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, orang yang bisa bikin para pihak yang menghadap itu minimal umurnya itu adalah 18 tahun. Jadi ini ada perbedaan nih. Memang di sini ada perbedaan tingkat kedewasaan di setiap peraturan tuh bisa beda-beda. Tergantung kegunaannya untuk apa. Di dalam Undang-Undang Perkawinan juga beda. Dalam Undang-Undang Perkawinan, orang yang boleh menikah yang dia dianggap cakap untuk menikah adalah orang yang di atas umur 19 tahun. Ya, ini ada perbedaan kan. Jadi Bapak Ibu harus paham. Ini cakap ini mau dilihat dari POV mana? Mau dilihat dari sudut pandang siapa? Apakah sudut pandang dalam membuat perikatan di KUH Perdata atau sudut pandang untuk melakukan perkawinan gitu. Karena berbeda. Umurnya itu berbeda. Kemudian, orang yang tidak cakap berikutnya adalah orang yang di bawah pengampuan. Orang yang di bawah pengampuan itu adalah orang yang memenuhi 4 hal ini. Orang yang sakit jiwa, sakit otak, mata gelap, dan boros. Nah, empat ini harus semuanya itu berdasarkan permohonan di pengadilan. Jadi nggak bisa misalkan, "Loh Bu, saya itu merasa boros karena setiap tanggal-tanggal tertentu saya itu beli di Shopee banyak banget Bu, jadi saya boros." Apakah langsung otomatis menjadi orang yang di bawah pengampuan? Tidak, karena harus diajukan di pengadilan dulu, bahwa dia ditetapkan sebagai orang yang tidak mampu untuk mengurus harta kekayaannya sendiri, jadi dia dianggap boros. Ini bisa diajukan diajukan ke pengadilan, gitu. Nah, ketika sudah diajukan ke pengadilan dan dinyatakan sebagai orang yang di bawah pengampuan, maka dia tidak cakap hukum. Berarti dia tidak boleh membuat perjanjian. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat yang kembali ke PowerPoint yang tadi. Suatu hal tertentu itu menurut pendapat saya, suatu hal tertentu itu tidak bisa hanya difokuskan kepada objek perjanjian. Suatu hal tertentu itu adalah prestasi. Padahal kan prestasi kan tidak selalu bentuknya objek. Iya kan? Prestasi bisa aja bentuknya itu berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu objeknya apa? Kalau misalkan kita mempersempit suatu hal tertentu itu adalah objek. Jadi ini saya kurang sependapat dengan PowerPoint ini, makanya tadi saya mencari PowerPoint saya sendiri. Nanti akan saya masukkan juga PowerPoint saya dan tulisan-tulisan saya yang berkaitan tentang ini. Jadi suatu hal tertentu itu jangan Bapak Ibu sekalian itu berpikir bahwa suatu hal tertentu itu mengenai objek perjanjian, belum tentu loh. Itu pemikirannya terlalu sempit. Kenapa? Terus kalau kayak gitu, misalkan tadi saya buat perjanjian dengan Bu Dena melukis lukisan keluarga saya.
Objeknya apa? Apakah objeknya itu lukisan? Bisa jadi, tapi kan ada jasanya di situ. Jadi suatu hal tertentu itu prestasinya. Prestasinya apa? Prestasinya adalah Bu Dena harus melukis. Melukis yang dituangkan di dalam lukisan. Yang lukisannya itu kemudian saya beli. Nah, itu adalah suatu hal tertentu. Jadi harus dapat ditentukan, betul, pasti dan harus dapat ditentukan. Nggak bisa, Bu, saya bikin perjanjian dengan Bu Dena tapi nggak tahu ya Bu Dena ngelakuin apa, nggak bisa. Jadi harus jelas prestasinya apa. Kemudian misalkan, kalau misalkan dipersempit dengan objek perjanjian. Misalnya dalam perjanjian kerjasama misalkan. Misalkan saya artis ya, misalnya ya. Kemudian saya melakukan perjanjian dengan event organizer, IO di kota A untuk mengadakan konser di GBK misalkan. Kita mau mengadakan konser di GBK. Saya sebagai artis, saya sebagai penyanyi, saya punya kewajiban untuk menyanyi di konser tersebut. Terus objeknya apa dong kalau kayak gitu? Bingung kan? Objeknya apa di sini? Karena nggak ada objek. Objek kan seperti diarahkan kepada benda tertentu. Padahal perjanjian itu belum tentu ada bendanya. Ya ini misalkan, objeknya apa kalau saya suruh nyanyi di konser? Nggak ada kan? Nah, makanya suatu hal tertentu itu lebih dikatakan kepada prestasinya apa. Oh, prestasinya adalah berbuat sesuatu. Tadi kan prestasi ada 3. Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Prestasinya tidak berbuat sesuatu, berbuat sesuatu, yaitu melakukan perform di konser tersebut, menyanyi di konser tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan suatu hal tertentu. Dengan, saya punya kewajiban untuk menyanyi di konser di GBK di tanggal sekian, jam sekian, dengan jumlah rider sekian, kemudian harga saya menyanyi selama 1 jam itu berapa, sudah ditentukan semua tuh. Nah, itulah disebut suatu hal tertentu, gitu ya. Jadi, jangan saklek itu harus objek, itu terlalu sempit menurut saya. Ya ada, suatu hal tertentu bisa saja ada objeknya. Misalkan tadi saya jual beli motor dengan Mas Kurniawan, objeknya adalah motor. Tapi kan tidak hanya motor prestasinya, ada pembayaran uang juga. Gitu ya. Jadi terlalu sempit kalau dikatakan objek. Oke, saya lanjutkan. Kemudian sebab yang halal. Sebab yang halal itu adalah perjanjian itu harus sah menurut hukum. Artinya tidak boleh bertentangan dengan 3 hal. Ketertiban umum, peraturan perundang-undangan, dan kesusilaan. Gitu. Jadi perjanjian itu harus sebab yang halal. Nggak boleh, Bu, tadi kan ada asas kebebasan berkontrak, berarti kita bebas dong, Bu, mau jual beli narkoba. Bebas nggak? Enggak. Kenapa? Bertentangan dengan undang-undang. Bu, berarti kita bebas dong perdagangan manusia. Enggak. Kenapa? Bertentangan dengan undang-undang, tidak memenuhi syarat sah yang terakhir, yaitu sebab yang halal. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yuk, ada yang mau ditanyakan? Ini 15 menit lagi harusnya sudah selesai ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari syarat sahnya perjanjian. Sekarang kita lihat. Nah, Bu, bagaimana Bu kalau misalkan ketentuan sahnya perjanjian itu tidak terpenuhi gimana? Berarti kan ada implikasinya. Ya kan? Ada akibat hukumnya. Akibat hukum itu bisa dibagi menjadi 2, batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Batal demi hukum itu adalah harus melalui proses pengadilan, tapi proses pengadilan itu secara hukum ini dianggap langsung batal demi hukum. Kenapa? Karena bisa saja tidak memenuhi peraturan perundang-undangan. Misalkan tadi jual beli tentang narkoba, itu batal demi hukum, bukan dapat dibatalkan. Kalau dapat dibatalkan, itu berarti adalah ada pihak yang harus melakukan proses pembatalan dulu, gitu. Nah, sekarang kita lihat. Yang
Yang batal demi hukum tuh yang mana kira-kira? Syarat sah mana yang apabila tidak dipenuhi, dia berimplikasi batal demi hukum? Kan ada 4, kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Kira-kira dari 4 ini, yang mana yang dikatakan dia itu batal demi hukum kalau tidak terpenuhi? Syarat keberapa? Ada yang tahu? Yaitu syarat yang suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jadi syarat ketiga dan keempat. Kalau syarat ketiga dan keempat ini tidak terpenuhi, itu batal demi hukum. Tadi seperti saya bilang, jual beli narkoba, itu batal demi hukum. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi suatu sebab yang halal. Gitu. Suatu hal tertentu itu kan terkait prestasinya. Kalau nggak ada prestasi yang jelas, prestasinya tidak dapat ditentukan. Misalkan, saya buat perjanjian dengan Bu Dena, tapi prestasinya nanti deh dipikir-pikir, itu batal demi hukum, karena prestasinya kan nggak jelas, tidak dapat ditentukan. Gitu. Kemudian, yang berarti yang dapat dibatalkan itu yang mana? Yang nomor 1 dan 2. Apabila perjanjian itu tidak memenuhi kesepakatan ataupun tidak memenuhi kecakapan, itu berarti dapat dibatalkan. Contohnya apa? Kecakapan itu kan tadi misalkan umur 21 tahun ya, kedewasaan itu ya. Misalnya Bapak Ibu mesti sering lihat ya, banyak sekali sekarang anak-anak yang tiba-tiba dia itu check out belanja di Shopee punya bapak ibunya. Banyak kan yang seperti itu ya, di media-media itu banyak. Check out bahkan sampai puluhan juta, ada yang sampai puluhan juta. Padahal itu masih anak kecil. Dia mainan HP ibunya, terus tiba-tiba dia mencekot, dia nggak ngerti itu apa gitu. Nah, artinya di sini kan ada perjanjian jual beli antara pihak penjual dengan pembelinya itu masih di bawah umur kan. Yang mana padahal pembeli masih di bawah umur, itu kan termasuk ke dalam orang yang tidak cakap, karena dia di bawah umur 21 tahun. Nah, perjanjian yang seperti inilah yang dapat dibatalkan. Kalau perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya apa? Ada pihak yang harus membatalkan perjanjian itu, baru perjanjian itu batal. Nggak bisa langsung otomatis batal. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Perjanjian yang dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap hukum itu dapat dibatalkan oleh pihak yang tidak cakap tersebut. Misalkan tadi ibunya si anak kecil ini melakukan pembatalan perjanjian. Boleh nggak? Boleh. Berdasarkan apa? Ini syarat sahnya perjanjian. Tapi kalau misalkan, loh Bu berarti anak kecil nggak boleh dong Bu melakukan jual beli apapun di warung. Kan sering tuh anak kecil tiba-tiba datang ke warung tetangganya, "Bu," kalau di Jawa bilangnya, Bu, tumbas, gitu. Dia beli permen di warung. Apakah itu langsung batal demi hukum? Tidak. Bisa dapat dibatalkan. Tapi kalau nggak dibatalkan boleh nggak Bu? Ya boleh saja. Orang anaknya itu cuma beli permen gitu misalkan, nggak masalah. Tapi kalau ternyata anaknya itu beli permennya itu 50 pak, harganya itu 50 juta gitu misalkan. Terus ibunya merasa rugi, ibunya merasa dirugikan. "Loh, kamu kok bisa beli permen dengan harga 50 juta?" gitu misalnya. Ibunya datang ke si penjual tadi untuk melakukan pembatalan. Boleh nggak? Boleh, karena ini tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu kecakapan. Anak itu masih di bawah umur, jadi dapat dibatalkan. Gitu. Nah, perjanjian yang objeknya tidak jelas atau dapat dianggap tidak sah, itu tidak memenuhi unsur objek tertentu atau suatu hal tertentu maksudnya. Nah, ini berarti maksudnya masuk ke dalam batal demi hukum. Perjanjian yang didasarkan pada tujuan yang tidak sah atau melanggar hukum seperti tadi jual beli narkotika, jual beli orang, misalkan organ tubuh dan segala macam itu kan dilarang oleh undang-undang. Nah, ini batal demi hukum juga. Walaupun secara praktik mau batal demi hukum, mau dapat dibatalkan itu harus diajukan ke pengadilan. Bedanya apa? Bedanya adalah di putusan hakimnya.
Untuk pengajuan atas perjanjian yang batal demi hukum, hakim itu hanya mendeklarasikan bahwa perjanjian ini batal demi hukum, cuma dideklarasikan saja. Tapi kalau dapat dibatalkan, itu adalah memang si pihak yang membatalkan itu harus berperan aktif untuk mengajukan pembatalan di pengadilan, dan pengadilan bisa menilai apakah ini bisa dibatalkan atau tidak, gitu. Bedanya di situ. Jadi ada 2 perbedaan nih kalau syarat sahnya tidak terpenuhi. Nanti kalau masih bingung silakan, saya akan memberikan PowerPoint saya juga yang saya biasa pakai di, tempat saya mengajar, yang mungkin itu memang lebih banyak tapi lebih rinci dan lebih mudah dipahami, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terkait implikasi tadi sudah paham semua atau ada yang bingung? Sudah paham semua nih ya? Halo Bu, saya mau nanya Bu. Boleh. Apa hubungannya kecakapan dengan boros itu Bu? Nah, oke. Terima kasih Mas. Nah, apa hubungannya kecakapan dengan boros? Salah satu orang yang tidak cakap itu adalah orang yang di bawah pengampuan. Orang yang bisa dikatakan di bawah pengampuan itu harus diajukan di pengadilan berdasarkan permohonan. Permohonan di pengadilan dan dia harus ditetapkan sebagai orang yang di bawah pengampuan. Kenapa kok orang yang boros bisa Bu ditaruh di bawah pengampuan? Bisa, karena dia dianggap tidak bisa secara jernih berpikir untuk mengatur harta kekayaannya. Tapi makanya saya bilang, nggak bisa orang, "Bu, saya merasa saya boros, Bu. Berarti saya di bawah pengampuan dong?" Nggak bisa. Itu harus dinilai di hadapan hakim. Hakim harus benar-benar menilai bahwa misalkan saya tiba-tiba diajukan oleh suami saya di bawah pengampuan, karena saya dianggap boros. Hakim nanti akan menilai, borosnya saya itu seperti apa. Oh, saya itu memang sangat boros misalkan. Saya sampai utang judi, pinjol di mana-mana. Saya judi di mana-mana. Itu bisa dikatakan boros. Jadi artinya, harta kekayaan yang saya punya itu terancam bisa tidak baik-baik saja atau bisa dialihkan oleh saya karena saya tidak bisa berpikir secara jernih untuk mengatur harta kekayaan saya. Yang mana itu bisa merugikan siapa? Bisa merugikan keluarga saya. Keluarga saya kenapa bisa dirugikan? Kan keluarga saya kalau saya meninggal, keluarga saya jadi ahli waris kan. Nah, harta kekayaannya bisa terancam nih. Gitu. Jadi saya tidak bisa berpikir jernih. Makanya di dalam perjanjian bisa saja orang itu yang boros itu ditaruh di bawah pengampuan. Misalnya nih, misalnya suami saya itu penjudi misalnya, amit-amit ya. Suami saya itu penjudi. Kemudian saya mengajukan permohonan di pengadilan bahwa suami saya itu boros. Jadi suami saya menjual semua barang-barang di rumah saya, semuanya dia jual untuk judinya dia, gitu kan. Saya khawatir kan, waduh ini rumah saya, misalnya rumah satu-satunya yang saya tempati, saya, anak saya, suami saya, takutnya digadaikan atau dijual ke orang lain. Karena sertifikat tanahnya ini punya suami saya, sertifikatnya atas nama suami saya. Ini bahaya nih kalau digadaikan atau kalau dijual, ini saya dan kehidupan anak saya bisa terancam. Nah, saya mengajukanlah permohonan ke pengadilan bahwa suami saya itu di bawah pengampuan karena sifat borosnya. Nanti pengadilan akan menilai tuh, boros seperti apa nih? Bukan berarti boros itu saya bilang, "Oh, ini borosnya cuma karena check out Shopee kebanyakan." Nggak bisa hanya seperti itu. Nanti hakim akan menilai, "Oh, ternyata ini adalah penjudi dan dia sudah misalkan dia sudah residivis atau sudah berkali-kali masuk ke penjara, keluar judi lagi, masuk lagi, keluar judi lagi, kayak gitu terus nih misalnya. Oh ini sudah dianggap boros, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kekhawatirannya apa? Kekhawatirannya rumah saya dijual. Nah, jadi ketika si bapak ini, si suami saya ini ditaruh di bawah pengampuan, suami saya itu tidak bisa menjual rumah itu sewenang-wenang. Karena apa? Karena dia sudah di bawah pengampuan, dia sudah tidak dianggap sebagai orang yang cakap hukum. Jadi kalau suatu saat tiba-tiba suami saya ini
beneran ngejual rumahnya dan dia itu sudah saya taruh di bawah pengampuan, saya bisa mengajukan pembatalan perjanjian itu di pengadilan. Kenapa? Si suami saya ini nggak cakap hukum, karena saya sudah mengajukan bahwa suami saya ini boros. Dan ketika ada jual beli atas rumah saya ini, seharusnya yang tanda tangan adalah saya. Saya sebagai orang yang mengampu suami saya, gitu. Suami saya adalah yang di bawah pengampuan, gitu ya Mas Kurniawan? Oke Bu, siap Bu. Oke. Ini kasuistis banget ya, jadi banyak sekali kasus-kasus mengenai ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup sampai sini? Nah, di e-learning di sesi ketiga itu ada diskusi yang perlu Bapak Ibu kerjakan, yang perlu saudara-saudara kerjakan, silakan saudara kerjakan sebisa saudara, yang mana nanti akan saya tanggapi, dan apabila saya tanggapi misalkan saudara masih perlu mencermati beberapa hal, silakan saudara baca lagi jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun PowerPoint yang sudah saya sampaikan. Gitu ya. Jadi saudara itu bisa lihat di e-learning, ini saya bacakan sedikit saja ya. Yang ada di e-learning itu, ada sedikit studi kasus, Rina, anak berumur 16 tahun, membuat perjanjian jual beli handphone dengan toko elektronik secara tertulis. Setelah transaksi selesai, orang tua Rina keberatan dan meminta agar perjanjian itu dibatalkan. Analisislah syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi dalam kasus ini, dan apa akibat hukumnya. Ini sudah saya jelaskan ya tadi di pertemuan web hari ini, jadi seharusnya saudara sudah bisa memahami, menjelaskan lebih komprehensif. Kalaupun saudara mau melihat peraturan perundang-undangan atau jurnal-jurnal lain yang terkait, diperbolehkan saja. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Saya akhiri, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.